kita memikirkan mengenai keletihan atau kelemahan secara fisik, sebagaimana kita berada di dalam dunia yang penuh dengan keletihan, dan kita juga sebagai pelayan Tuhan, khususnya yang digerakkan Reform ini, akrab dengan berbagai macam keletihan di sekitar kita. Lalu kemudian 2 minggu yang akan datang, karena minggu depan kita ada gabungan, kita akan memikirkan mengenai keletihan yang sifatnya ada di dalam. Jadi ini tidak bisa disembuhkan dengan istirahat. Seperti seorang perempuan Samaria yang kepadanya Yesus mengatakan, iya, yang 5 itu bukan suamimu. Saudara bisa bayangkan orang yang terus mau mencari bahagia, mungkin dia ketemu laki yang satu tidak cocok dan sebagainya, dia mungkin tinggalkan, lalu kemudian dia ketemu yang kedua, dia harap itu adalah sesuatu kebahagiaan buat dia, tetapi terjadi sesuatu sehingga dia tinggalkan, lalu kemudian ketemu lagi yang ketiga, berulang kali sampai yang kelima kali dan tidak ada kebahagiaan dalam hatinya. Dan Yesus mengatakan, di mana suamimu? Dia mengatakan, tidak ada. Ya, karena 5 itu bukan suamimu. Saudara sekalian, hati yang letih, yang terus mencari, yang tidak tahu kemana, bagaimana bisa mendapat perhentian. Itu kita akan bahas tema selanjutnya, dan kemudian minggu berikutnya kita akan membahas mengenai worship. Menyembah Tuhan di dalam roh dan di dalam kebenaran. Apa maksudnya menyembah Tuhan di dalam roh? Apa maksudnya menyembah Tuhan di dalam kebenaran? Apa implikasinya terhadap penyembahan di dalam zaman ini? Apa yang membedakan penyembahan dalam roh dan kebenaran dengan penyembahan yang sebelumnya? Ini yang menjadi beberapa tema yang akan kita bahas ke depan. Mari kita bersama-sama membaca Yohanes pasal yang keempat. Kita akan membaca pada hari ini ayat pertama sampai ayat ke-8. Yohanes pasal yang keempat, ayat pertama sampai ke-8. Kita akan membacanya bersama-sama, Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 8, 2, 3. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih dalam perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, berikanlah kepada kami hikmat dan bijaksana meneliti firman yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami rindu untuk membaca, menggali, dan kemudian menghidupi firman. Tetapi tanpa hikmat dan kuasa anugerah Tuhan, kami tidak mungkin untuk memahaminya. Biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, memberikan kepada kami berkat dan pimpinan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengetahui orang-orang Farisi itu telah mendapat informasi bahwa pelayanan Yesus itu lebih banyak, lebih powerful daripada Yohanes Pembaptis. Saudara sekalian, orang-orang Farisi itu iri dan menganggap Yohanes Pembaptis itu sebagai musuh. Jadi dia sudah diincar dan kemudian mencari cara untuk menangkap, dan nantinya dia ditangkap dan akan masuk ke dalam penjara karena mengkritik Herodes. Nah, saudara sekalian, kalau pelayanan Yohanes sudah diincar dan penuh dengan kebencian daripada orang-orang Farisi itu, apalagi sekarang pelayanannya Yesus Kristus. Karena dikatakan pelayanan Yesus lebih berbuah banyak ketimbang pelayanan Yohanes. Maka dengan demikian ketika Yesus mengetahui orang-orang Farisi itu sudah dapat info, ini mungkin akan terjadi penganiayaan, ini mungkin akan terjadi hal yang tidak mengenakan. Karena belum tiba waktunya untuk Yesus naik ke kayu salib, maka Yesus Kristus kemudian mengajak muridnya kembali lagi ke Galilea. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah konteksnya. Setelah melayani dengan demikian luar biasa, begitu banyak orang sudah menerima berkat dari Tuhan, maka sekarang Tuhan Yesus akan kembali dari Galilea menuju lagi ke
dari Yudea kembali ke Galilea. Nah, saudara sekalian, kira-kira ada 3 rute yang bisa ditempuh Tuhan Yesus. Jadi tidak semerta-merta harus lewat Samaria. Samaria hanya salah satu dari 3 rute yang secara masuk akal bisa dicapai oleh Tuhan Yesus. Dan daerah Samaria juga bukan rute yang paling dekat. Mengapa Tuhan Yesus memilih rute ini? Kita bisa mengasumsikan banyak hal. Misalnya, mungkin ini rute yang paling aman karena orang-orang Farisi pasti enggan untuk dekat-dekat dengan orang Samaria. Minggu-minggu yang akan datang kita akan melihat mengapa terjadi permusuhan yang demikian besar antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Samaria. Jadi bisa jadi itu adalah rute yang aman. Tetapi kita lebih baik mengatakan bahwa memang ada rencana Tuhan yang harus digenapi. Dan Yesus tahu bahwa dia harus berjumpa dengan seorang perempuan di pinggir sumur, maka ia memilih rute itu, dia memilih pergi ke daerah Samaria. Nah, saudara sekalian, Alkitab mencatat bahwa di dalam ayat ke-5, sampailah dia di daerah yang namanya adalah Sikhar, lalu kemudian di situ ada sumur Yakub, dan kemudian Tuhan Yesus duduk karena ia dikatakan sangat letih. Suasananya dicatat siang hari pukul 12, maka maklum saja saudara itu adalah suasana yang sangat panas sehingga nanti Tuhan Yesus meminta air dari seorang perempuan dan dia duduk di situ mengutus murid-muridnya untuk pergi mencari makanan. Saudara mungkin sudah berjalan jauh, kecapean, habis pelayanan habis-habisan, lalu kemudian dia juga ada tekanan karena mungkin menghindari orang Farisi, mendengar kabar mengenai Yohanes dan sebagainya, mengkhawatirkan akan saudaranya itu. Lalu kemudian ketika itu dia sedang duduk gitu ya, lalu kemudian sepanjang perjalanan muridnya tuh ngoceh, nanya-nanya terus gitu ya saudara ya. Masih hangat kan bersama guru. Guru kalau gitu kerajaan Allah gimana? Jawab gitu ya. Guru kemarin tuh ngajar itu artinya apa? Dijawab terus panjang perjalanan saudara ya. Sambil mikir Yohanes Pembaptis nasibnya bagaimana, ya sambil lelah menghindari orang Farisi, lalu murid ngoceh terus gitu ya. Udah capek gitu ya, kemudian duduk gitu ya. Mungkin Petrus, guru, cari makan dulu ya gitu ya. Ya guru ya, mau saya temenin guru? Gak usah gitu ya. Kalian pergi aja. Saudara perhatikan tidak ada yang menemani Tuhan Yesus. Mereka semua pergi cari makan gitu ya. Wah mereka semua pergi, kita cari makan buat guru ya. Nanti mereka pada waktu balik kasih makan gurunya, Yesus tidak mau makan. Ngamuk mereka. Siapa nih yang kasih makan guru saya gitu kan. Jadi mereka semua pergi cari makan, mungkin Tuhan Yesus lagi duduk gitu ya saudara ya, merem-merem gitu ya. Tiba-tiba apa yang terjadi saudara? Muncul perempuan Samaria. Kalau itu saya atau saudara gitu ya, apa yang kita akan lakukan? Mungkin kita merem terus ya saudara ya. Bodoh amat, tidak lihat gitu ya, tidak lihat. Orang sudah capek begitu kan. Kita kelelahan lalu ada orang punya masalah gitu ya. Aduh ini orang kelihatannya bermasalah banyak gitu ya. Ya sudahlah merem saja lah gitu ya. Anggap tidak ada gitu kan. Misalnya dia datang gitu ya. Guru, saya mau minta tolong guru. Ini saya ada pertanyaan. Kita mungkin akan bilang sorry ya. Tuh lihat kamu nggak punya belas kasihan ya. Ribuan habis saya layani. Ya, saya khotbah itu sampai capek. Belum ketemu murid yang sepanjang jalan nggak pernah berhenti nanya. Ya, saya sudah pusing, cuma mau merem sebentar nunggu makan, lapar lagi. Masih kamu kasih pertanyaan, gak punya hati nurani kamu gitu kan. Saudara sekalian, Tuhan Yesus dalam kondisi yang sangat tidak nyaman untuk melayani. Saya percaya saudara sekalian, saudara yang dipanggil untuk melayani, bayangkan saudara juga harus bekerja. Ketika Anda bekerja, Anda berurusan dengan berbagai macam urusan pekerjaan, bahkan mungkin pekerjaan Anda menuntut kerja ekstra waktu, lalu kemudian Anda harus punya keluarga, ada waktu yang dibagi dengan keluarga, mungkin anak Anda menuntut perhatian, mungkin pasangan Anda juga menuntut perhatian, lalu tengah-tengah semuanya itu saudara-saudara sekalian, Anda juga harus melayani di gereja, Anda aktif di rapat ini, rapat itu, pergi humas, dan setelah itu saudara-saudara sekalian, ada orang telepon mau minta ketemu. Ya, sebentar saja dan saudara tahu pasti tidak sebentar. Carikan waktu kapan lagi? Aku cuma ada waktu jam 9. Aku jam 9 malam ke tempatmu. Saudara sekalian, mungkin kita akan mengatakan, ya lain waktu saja dan sebagainya.
Tetapi saudara sekalian, Tuhan Yesus membuka hatinya. Dia secara aktif menyapa perempuan tersebut. Dia secara aktif mendatangi perempuan tersebut. Bahkan berbagai jarak antara dia dengan perempuan itu diterobos oleh Tuhan Yesus. Saudara sekalian, kalau kita mau hidup menghindari masalah. Jadi kalau kita hidup itu sekedar menghindari masalah. Dan itu adalah kehidupan yang menyenangkan buat kita kalau hidup tidak ada masalah gitu ya. Itu caranya adalah sesedikit mungkin berelasi. Banyak orang kan begitu ya, pesan sama anaknya, pokoknya jangan cari masalah. Maksudnya apa? Nak, jangan punya banyak teman. Makin banyak teman, punya teman kan makin banyak masalah kan saudara ya. Yang anak ini dorong anaknya itu gitu kan ya. Yang anaknya ini jambak rambutnya itu, yang tangannya kecepit pintu di rumah siapa begitu kan ya. Jangan banyak bergaul nak. Kenapa? Makin banyak kamu bergaul, makin banyak mama papa kena masalah. Ya. Jangan banyak ikut acara macam-macam. Makin banyak acara macam-macam, makin banyak kita kena masalah. Kita selalu pesan sama anak-anak di kampus bukan? Nggak usah ikut senat, nggak usah ikut kegiatan ini, nggak usah ikut kegiatan itu. Kamu pergi sekolah, pulang. Makin banyak urusan di kampus, makin pusing mama dan papa. Kita hidup begitu, saudara. Jadi kalau resepnya untuk tidak banyak masalah, nggak usah banyak ketemu orang. Di gereja juga begitu. Makin banyak kegiatan kita ikuti, makin pusing hidup kita. Nanti mulai makin dikenal, tuh bapak itu, tuh ibu itu dia bisa begini. Mulai dikontekin, ini kita butuh loh panitia ini, bisa melayani apa tidak. Coba saudara sekalian, coba kita sama sekali tidak pernah ketemu orang itu dan tidak pernah kenal. Tidak ada yang namanya capek. Lalu kemudian kita terlibat konflik, saudara, ketika kita pergi pelayanan dan sebagainya, lalu kita terlibat konflik. Masuk pelayanan penjara, sampai pelayanan penjara lalu khotbah ada seorang napi memanfaatkan. Lalu kemudian ketika dia keluar dari penjara teror terus. Datangi ke rumahnya dan kemudian istrinya mengatakan, aduh Pak, kenapa sih ada orang itu selalu di depan pintu? Oh itu napi dari penjara gitu ya. Kenapa dia ada di depan pintu? Ya sudah mau bagaimana, papa melayani dia, lalu kemudian dia keluar, dia carinya saya. Ya memang tidak baik, tapi bagaimana? Saya sudah kasih tahu dia memang begitu, memang orangnya ini tidak beres, misalnya begitu ya. Mamanya akan mengatakan, coba kamu tidak pergi pelayanan di penjara. Coba kamu tidak pelayanan di situ. Hidup kita tidak repot, sampai banyak masalah seperti ini. Saudara bayangkan ya, Anda buka pos PI di satu tempat, tiba-tiba dikeruduk oleh masyarakat yang tidak suka ada orang ibadah di tempat itu. Saudara imajinasikan waktu itu warga sedang gedor-gedor pintu, ada yang ngelas pintu, gitu ya. Saudara gemetar dan berpikir, coba saya tidak sok-sok aktif. Coba saya tidak melayani. Coba saya tidak ikut-ikutan mereka buka pos PI di sini. Semua kesulitan ini tidak akan pernah terjadi. Jadi saudara sekalian kalau hidup itu hanya sekedar tidak ada masalah, caranya ya sedikit mungkin berelasi. Tidak akan terlalu banyak masalah gitu ya. Makin sedikit kita buka hati, tidak usah terlalu peduli sama orang lain di luar sana. Tidak usah ikut campur. Tidak usah banyak kita berurusan dengan orang di luar sana. Ya mungkin akan lebih sedikit masalah yang akan kita alami. Apalagi kalau kita melayani Tuhan, saudara. Di mana orang yang melayani Tuhan pasti diincar oleh setan, banyak sekali masalah yang akan kita dapatkan. Nah, saudara sekalian, kalau kita membuka hati, waktu kita membuka hidup, maka hidup kita akan lebih rapuh. Orang yang hidupnya terbuka untuk orang lain masuk dalam hidupnya, orang yang mau terlibat di dalam kesusahan orang lain, hidupnya akan rapuh. Lebih rapuh dan lebih rentan untuk disakiti. Makin banyak teman, makin banyak kemungkinan dikecewakan kan saudara. Makin banyak teman, makin banyak kemungkinan dikhianati. Makin banyak punya teman, makin banyak kemungkinan untuk akhirnya harus mendapatkan kesulitan demi kesulitan yang ada. Nah saudara sekalian, maka kalau saudara membuka hati lebar-lebar, maka hidup Anda akan jadi lebih rapuh. Namun demikian juga saudara sekalian, sebaliknya. Orang yang membuka hatinya lebar-lebar, meskipun rapuh, tetapi mengalami sukacita yang jauh lebih besar ketimbang orang yang menutup hatinya.
Sukacita dari orang-orang yang masuk dalam hidup kita lalu kemudian bertumbuh, lalu kemudian mengenal Tuhan. Kalau kita tidak fokus pada kesulitannya, tapi kita fokus pada potensi dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain, maka saudara sekalian, sekalipun rapuh, membuka hati itu adalah kehidupan yang sangat berbahagia. Yesus mengajarkan bahwa di tengah-tengah keletihannya, dia membuka hatinya di dalam Yohanes pasal 4. Dia kemudian secara aktif, lalu kemudian hadir dalam hidup perempuan Samaria itu. Nah, saudara sekalian, saya mengajak saudara untuk melihat bagian lain, untuk boleh melihat lebih jelas mengenai sikap Tuhan Yesus. Kita lihat Markus pasal 6, saudara. Kita akan melihat pola yang sama. Bagaimana di tengah-tengah kelelahan Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang mungkin buat kita adalah sesuatu yang sangat tidak masuk akal ya. Kita lihat Markus pasal 6. Coba kita baca ayat 31. Kita baca bersama-sama Markus pasal 6 ayat 31. 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Saudara lihat ya bagaimana Tuhan Yesus melayani. Makan pun tidak sempat. Makan pun tidak sempat. Nah, saudara-saudara sekalian, beberapa jemaat dan beberapa remaja itu sempat terlibat diskusi dengan saya mengenai apa itu pelayanan. Karena mereka sudah mulai melayani dan sebagainya, lalu kemudian mereka merasa ada sesuatu dan mereka perlu bertanya. Rata-rata yang bertanya adalah mereka yang sudah pernah melayani di gereja atau organisasi yang lain. Dan mereka tanya begini, Pak, saya dulu kalau melayani di tempat lain itu rasanya tenang, rasanya damai, terukur gitu ya. Tapi ketika saya melayani di GRI Pak ya, capeknya minta ampun loh Pak itu. Capeknya minta ampun. Jadi sudah bisa bayangkan ya, yang dulu itu tenang, teratur, happy, seneng gitu ya. Tapi sekarang begitu masuk ke GRI pelayanan gitu ya, capeknya setengah mati. Saudara, kalau saudara sudah betul-betul terlibat di sini, saudara, tidak mungkin saudara akan mengatakan, wah betul-betul happy, without tension, tidak akan begitu saudara ya. Ini Ibu Lingkan ini punya sekolah juga, tapi dia kalau misalnya pergi kapin, saudara, dia desakan, satu sisi dia harus memberitakan, ikut dalam tim memberitakan Injil. Satu sisi kalau ditinggal-tinggal sekolahnya bagaimana, itu kan tension saudara. Lalu pergi apa, dah capek saudara kan, pergi sana, pergi sini, kemudian belum patung kalau bangun pagi jam 3, pesawat jam 5, kan modelnya begitu. Maraton khotbah sampai malam, masuk hotel jam 1, bangun lagi jam 3, kan seperti itu saudara, tentara begitu kan. Betul saudara, disiplinnya luar biasa kalau sudah pergi sama Pak Tong. Orang anak muda banyak yang kalah gitu. Nah pertanyaannya begini saudara, pertanyaan diajukan itu begini. Apakah ini betul? Apakah gaya pelayanan seperti ini betul? Ya ini kan perlu kan saudara ya. Pertanyaannya kan adalah, loh saya melayani di dua tempat yang berbeda. Dan gaya pelayanannya berbeda. Maka Pak, kira-kira Alkitab itu bilang apa? Ketika Alkitab bicara mengenai pelayanan dan gaya melayani, itu yang seperti apa? Yang dulu yang betulkah atau yang sekarang yang betul? Nah saudara sekalian, tetapi kalau kita lihat dari dua bagian ini, dari Yohanes pasal 4, dari Markus pasal 6, nanti kita akan lihat bagian yang lain. Kita mengambil kesimpulan sementara. Tuhan Yesus Kristus melayani sampai letih. Sampai letih. Saudara bisa bayangkan ya, orang yang tidur di kapal sudah ada badai pun tetap tidur, itu capeknya kayak apa? Iya kan? Dikatakan badai besar Tuhan Yesus tidur. Seperti di Nina Bobok kan ya. Guru bangun, kau ingin kami binasa. Tuhan Yesus betul-betul tidur dengan nyenyak. Kenapa saudara? Karena capek di dalam pelayanan. Bagian yang kita baca tadi dikatakan mereka tuh dari pagi sampai petang itu melayani sampai tidak ada waktu untuk makan. Saudara. Capeknya luar biasa. Jadi kita sekarang bayangkan ya saudara ya,
Ribuan orang kumpul ya, 5.000 orang, 7.000 orang datang satu persatu, kan khotbah tidak ada loudspeaker. Kumpul orang, Yesus khotbah kemudian datang, ini tolong sembuhkan guru, disembuhkan. Yang ini ada pertanyaan, yang ini kemudian ajak debat, yang wah pelayannya capek luar biasa. Murid-murid juga dikeroyok berbagai macam pertanyaan, gurunya suruh ini suruh itu. Saudara. Udah sampai malam Tuhan Yesus bilang, aduh capek ini letih. Secara fisik manusia letih. Yuk kita pergi ngasuh. Nah saudara lihat ya, Tuhan Yesus tidak anti ngasuh. Ya, tidak anti ngasuh. Jangan kemudian pulang dari tempat ini, kita tidak boleh ngasuh. Ekstrim. Ingat tahun baru khotbahnya mengenai tahun Yobel. Yobel fondasinya Sabat, itu istirahat. Dan istirahat itu yang memberikan adalah Tuhan. Jadi tidak berarti tidak boleh ada istirahat. Tuhan Yesus mengajak muridnya, yuk kita istirahat. Kita cari tempat yang sunyi. Supaya kita sendirian, kita beristirahat seketika. Yuk kita istirahat sebentar. Lelah. Nah jadi murid-murid diajak, murid-murid juga kecapean itu. Ya guru yuk pergi gitu ya. Nah saudara sekalian, Tuhan Yesus itu melayani di tengah-tengah tekanan yang luar biasa tentunya. Yaitu kalau saudara lihat pasal ke-6 ini, baru saja ada berita bahwa Yohanes Pembaptis dibunuh. Jadi saudara yang dikasihi oleh Yesus, Yohanes Pembaptis, dan seorang yang begitu luar biasa besar, mati dibunuh oleh Herodes. Dan Yesus tentunya sebagai manusia yang juga ada kerabat dengan dia, yang mempunyai relasi yang demikian baik, secara manusia dia juga pasti bersedih. Dan dalam kesedihan itu dia tetap melayani, lalu kemudian dia lelah, yuk kita ada waktu untuk istirahat. Nah saudara sekalian, lalu kemudian naik perahu gitu ya, naik perahu menyeberang bersama murid-muridnya. Mungkin yuk cari tempat sana yuk, kita berdoa ya, capek saudara, capek. Saudara bayangkan ya, ribuan orang dari pagi sampai malam belum makan, lemes itu ya. Tiba-tiba muridnya ngomong, guru, orang-orang ikutin kita dari darat guru. Lalu apa yang terjadi saudara? Pada waktu mereka mendarat, tempat itu sudah kumpul mungkin kira-kira 10.000 orang, 5.000 laki-laki. Jadi begitu datang gitu saudara ya. Saudara lihat ya, ini di sini pasal 6 ini penuh dengan mujizat. Penuh dengan mujizat. Tapi Yesus tidak membuat mujizat menghilang atau menghilangkan orang gitu ya. Jadi bisa saja kan Yesus drek gitu terus kemudian murid-muridnya diomongin sama dia. Kamu mau lihat mujizat? Apa guru? Ngilangin 5.000 orang gitu ya. Loh, buat Tuhan itu mungkin untuk sekedar menghilangkan orang atau menghilangkan mereka untuk pergi ke tempat lain istirahat, tidak ada yang sulit. Ada sesuatu yang Yesus mau ajarkan pada muridnya dan yang Tuhan mau ajarkan pada kita. Jadi tengah-tengah saudara mereka mendarat, sudah ada 10.000 orang. Sudah ada 10.000 orang. Lalu saudara sekalian, Yesus tahu dia capek dan muridnya juga capek. Mungkin Petrus bahkan yang dayung mungkin ya. Sudah begini turun gitu kan ya, jarinya begini, guru 10.000 orang lagi gitu ya. Dan saat itu sudah hampir senja. Nah apa yang terjadi saudara sekalian? Yesus kemudian mengajak murid-muridnya yang kelelahan itu untuk melayani ribuan orang tersebut. Jadi Yesus tahu bahwa dia lelah dan murid-muridnya juga kelelahan saudara. Dan sekarang ribuan orang, mungkin 10.000 orang karena dicatat 5.000 orang laki-laki ada di situ. Dan kemudian sekarang Yesus mau melayani mereka. Apa yang terjadi saudara? Mujizat 5 roti 2 ikan dibagi ke 5.000 laki-laki itu di situ saudara. Bingkai dari mujizat itu dan bingkai dari mujizat Yesus berjalan di atas air adalah Yesus kelelahan dan muridnya kelelahan mau cari tempat istirahat, tidak pernah bisa dapat. Dan apa yang terjadi saudara sekalian? Ketika murid-murid yang kelelahan itu melayani, mujizat, kebenaran Allah, pekerjaan Allah, kehendak Allah terjadi. Di tengah-tengah orang kelelahan yang melayani Tuhan. Saudara sekalian, murid bertanya, ini guru, uang 200 dinar, tidak tentu cukup. Mungkin 200 dinar buat snack gitu ya. Ini orang segini banyak punya uang 200 dinar paling cuma untuk icip-icip, untuk snack guru. Saya tidak percaya saudara kasnya mereka ada 200 dinar. Itu kira-kira gaji 7 bulan.
7 bulan kita kerja, kumpulkan uang, dapat 200 dinar. Jadi 7 bulan gaji bisa untuk beli snack untuk orang-orang itu. Nah, Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa dia bisa memberikan melampaui daripada pemikiran para muridnya. Nah, saudara sekalian, kita harus bersiap untuk melayani Tuhan, bahkan ketika kita dipanggil dalam masa yang paling melelahkan. Saudara, Tuhan bisa memanggil kita dalam masa yang paling segar dan kita maunya begitu, gitu kan ya. Tuhan bangun tidur ketika sudah tidak ada masalah, pekerjaan selesai semua, begitu melek, matahari bersinar, burung berkicau, ya, kopi tersedia, makanan ada, sudah makan dan sehat, kuat, tidak sakit, tidak flu. Ayo Tuhan, mana pekerjaan yang paling besar? Berikan padaku, kan begitu. Celakanya enggak, saudara. Capek, banyak masalah, ya, kantor ada masalah, mungkin ada orang mau di PHK dan sebagainya, kemudian penjualan drop, mesti harus kemudian besok bikin presentasi, mau humas ke satu kantor, habis itu pulang sampai rumah, ya kan, lagi mau bikin presentasi kerjaan, presentasi gereja, anak nangis terus ya, istri bilang saya sakit, tolong liatin anak, aduh gitu kan ya, udah gitu anaknya spesial lagi, kira-kira sampai jam 1 pagi belum tidur, papa gitu, waduh gitu kan ya, si papa ini dalam kondisi begitu kan, terus kemudian Tuhan mau kasih berkatnya di hari berikutnya. Seringkali begitu, saudara. Kita tidak siap. Kita paling frustasi saat itu. Tapi ketika Tuhan mau panggil kita melayani, dalam kondisi yang paling melelahkan, saudara, kita harus siap pergi melayani Tuhan. Nah, saudara sekalian, seringkali dalam masa-masa itu, kebesaran Tuhan akan dinyatakan. Sebagaimana dalam Markus pasal 6, rentetan mujizat demi mujizat itu Tuhan nyatakan di tengah-tengah konteks murid-murid yang gagal mencari tempat istirahat. Nah, jadi saudara sekalian, kita juga mungkin pernah ya mendambakan ada momen istirahat karena kita sangat kelelahan. Tapi privasi kita itu seolah-olah dihabisi, saudara. Mau istirahat aja tidak bisa, mau me time itu loh, mau me time gitu kan ya. Aduh, me time susah gitu ya. Kita udah rencana nih ya. Gue mau nonton gitu kan ya, sama anak-anak gitu, udah pulang sampai rumah ditelepon bos. Belum selesai tuh gitu ya. Atau sampai rumah bilang, ini kita mesti meeting mendadak ini. Ya, gereja telepon, ini gawat ini. Ini kita harus selesaikan ini karena pekerjaan Tuhan. Pergi sekarang. Waduh, saudara, bagaimana? Saudara, me time itu seolah-olah privasi kita ditiadakan. Saudara, ketika Anda dan saya menghadapi masa-masa seperti ini, kita harus mengingat Markus pasal 6. Jangan-jangan Tuhan sedang menguji kita. Jangan-jangan Tuhan sedang memberikan berkat dan sekarang adalah waktunya saya menyangkal diri saya. Nah, saudara, sekarang kita akan melihat bahwa bagian berikutnya, bahwa tidur, istirahat secara fisik itu memang penting dan itu adalah anugerah Tuhan. Dalam pelayanan kita bisa merasa lelah seperti Yesus lelah, lalu kemudian kita tidur sebagaimana Yesus juga tidur. Nah, saudara, tidur itu sebetulnya adalah latihan iman, bukan? Setiap kali kita tidur, kita setiap malam itu menyerahkan nyawa kita ke dalam tangan Tuhan. Apa yang terjadi? Saudara bayangkan waktu tidur tiba-tiba konslet kebakaran, ya kan? Wah, kebakaran ya, kita lagi tidur nyenyak, rasa kok anget-anget, kita lagi kebakar. Iya kan? Setelah lagi tidur-tidur gempa bumi, bangun sudah runtuh semua gitu ya. Jadi apa yang terjadi ketika saudara tidur? Ketika tidur kecekek apa gitu ya. Lalu kemudian saudara, satu hal yang misteri ya, ketika kita tidur lalu kemudian bisa bangun lagi. Kok enggak tidur terus begitu ya. Kenapa bangun gitu. Nah, jadi ada semacam misteri. Saya waktu mempelajari mengenai tidur ya, peristiwa momen tidur, mimpi dan bangun, teorinya tuh banyaknya luar biasa, saudara. Maksudnya apa? Enggak ketemu sampai hari ini orang tuh teorinya macam-macam. Kenapa orang bangun tidur misalnya gitu ya. Terus bagaimana ketika saudara tidur tuh bisa mengukur jarak. Biasanya kan saudara kalau makin dewasa, makin jarang gelundung kan, jatuh dari ranjang itu loh. Ya kan? Ranjangnya segini begitu
itu bisa berhenti loh gitu kan ya. Bisa berhenti begitu kan ya. Ini semacam ada kesadaran ruang ketika kita tidur. Ketika ranjangnya besar, itu mungkin gulingnya bisa lebih lebar lagi. Ketika kecil, wah jatuh gitu ya. Makin dewasa enggak loh, kita bisa atur, bisa kontrol, bahkan ketika tidur. Apa yang terjadi ketika kita tidur? Bukankah waktu tidur itu rentan luar biasa? Ya kalau kita bisa bangun. Bagaimana kalau kita besok melek kemudian enggak bisa bangun lagi, terus bablas mati gitu. Itulah sebabnya saudara sekalian, sebetulnya tidur itu latihan iman bukan? Kita latihan cuek gitu ya, bodoh amat kan begitu. Bukan itu saudara. Itu latihan iman, kita bersyukur, Tuhan nih loh, ku berikan hidupku kepadamu, maka aku bisa tidur nyenyak. Apa jaminanku tidur nyenyak? Kebaikan Tuhan. Jadi tidur itu sebetulnya bisa menjadi ekspresi iman, saudara, bukan ekspresi kecuekan. Saya bisa tidur karena saya mempertaruhkan nyawa saya ke dalam tangan Tuhan. Maka kita berdoa kan sebelum tidur. Serahkan nyawaku padamu, Tuhan pelihara saya, beri istirahat, dan esok biarlah beri kekuatan untuk boleh melayani Tuhan. Kita serahkan hidup kita ke tangan Tuhan. Tuhan yang memelihara. Mau hidup kayak mau mati, kayak mau kebakaran, pesawat jatuh, helikopter nyungsep, apapun gitu kan ya. Aku serahkan kepada Tuhan dan Tuhan akan memelihara aku karena Dia itu baik. Itu latihan iman, saudara. Tidur itu adalah anugerah Tuhan. Dia memelihara kita. Dalam Mazmur bukankah Tuhan berjanji? Dia juga memberi kita rejeki pada waktu kita tidur. Rejeki diberikan pada waktu kita tidur. Jadi saudara sekalian, ada orang ya yang sampai kemudian bekerja terus pikir, kalau aku nggak tidur mungkin duitku lebih banyak, kerja 24 jam gitu kan ya. Tapi Tuhan sudah janji, ketika engkau tidur, aku akan memberikan rejeki. Maksudnya apa saudara? Bahkan ketika di siang hari itu kita bekerja, itu Tuhan akan memberikan kecukupan. Bahkan ketika kita malam tidur, kita akan dicukupi oleh Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang begitu baik menjamin bahwa ketika engkau tidur, aku memberkati usahamu, ketika engkau bangun, memberikan kecukupan kepada hidupmu. Nah, jadi saudara sekalian, itu adalah sesuatu yang sangat indah. Tidur, istirahat, itu indah luar biasa. Nah, tetapi saudara sekalian, juga sesuatu yang indah kalau kita mempersembahkan tidur itu untuk Tuhan. Boleh kan? Tuhan, tidur ini anugerahmu, aku menyambutnya. Tapi mungkin ada momen dalam hidupku, aku mempersembahkan istirahat, tidur dan semuanya ini kepadamu. Kalau memang itu diperlukan. Saudara sekalian, Yesus istirahat, Yesus tidur. Tetapi Yesus dalam Lukas pasal 6 semalaman tidak tidur. Dia berdoa ketika mau mengambil keputusan esoknya mau memilih murid-muridnya. Semalaman dia berdoa, semalaman tidak tidur. Saudara bayangkan ya, Tuhan Yesus mau pilih murid semalaman doa, tidak tidur. Kita mau pilih pegawai, kita mau pilih penata layan gitu ya, tidurnya nyenyak tanpa berdoa, bahkan mungkin begitu ya. Jadi kenapa banyak orang salah pilih dan sebagainya, nggak karu-karuan? Ya karena mungkin kita tidak mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberikan contoh ya, Tuhan ini sesuatu yang penting, 12 rasul yang saya pilih. Ya, ini menjadi fondasi dan tonggak daripada gereja sampai kesudahan zaman. Maka dengan demikian Yesus malam itu dia berdoa semalam-malaman. Di Taman Getsemani ketika dia mempersiapkan hidupnya menghadapi salib, maka Yesus juga semalam-malaman berdoa. Dan dia juga meminta muridnya berdoa, meskipun sebetulnya hanya untuk menemani waktu tertentu saja. Tetapi muridnya lebih memilih menyambut anugerah tidur itu. Dan bukan mempersembahkannya di kala yang tepat. Saudara, kita perlu tidur, tetapi tidur bukan Tuhan kita. Sehingga karena tidur bukan Tuhan kita, istirahat bukan Tuhan kita, me time bukan Tuhan kita. Ketika Tuhan ingin itu dipersembahkan, maka kita harus berani mempersembahkan. Saudara, saya pernah dengar satu kisah ya, ada satu orang pendeta yang jadi teladan. Pendeta itu baru mendarat, lalu kemudian dia habis dinas di luar kota melayani Tuhan, lalu kemudian pulang ke rumahnya dan sudah janji sama keluarga, malam itu mereka mau makan malam bersama. Lalu kemudian pendeta itu sudah duduk di mobilnya, lalu kemudian istrinya duduk, anak-anak di belakang, lalu baru memundurkan mobil, telepon berdering, kring gitu kan ya.
Biasanya saudara ya, kalau pendeta pergi, telepon berbunyi, biasanya lihat istrinya. Angkat apa tidak gitu ya. Maksudnya apa saudara? Ini biasanya orang telepon masalah. Ya, yang kerasukan setan ya, yang orang meninggal, yang mau bunuh diri, biasanya begitu. Ya. Gimana gitu ya. Istrinya mungkin bilang silakan, diangkat sama pendetanya. Klek, buka ya. Pak, Bapak ini meninggal. Waduh gitu ya. Ini sekarang mau kebaktian penghiburan. Gimana Pak? Ya, saya segera menuju ke sana. Ya. Me time loh saudara. Itu me time. Ya kan? Berhak. Saudara-saudara sekalian, biasanya yang paling berat bukan lihat ke samping, lihat ke belakang, lihat anak. Om itu meninggal. Ya. Bapak hamba Tuhan harus melayani. Masukkan mobil, turun satu-satu gitu ya. Terus mobil jalan lagi menuju ke rumah duka, mesti khotbah di sana. Me time. Ya itu kisah tentang seorang pendeta yang melayani Tuhan demikian. Dia sangat menjadi berkat besar dan sampai hari ini keluarganya kita melihat diberkati oleh Tuhan. Nah saudara sekalian, dalam kehidupan kita juga seringkali menghadapi hal-hal semacam itu. Kita pengen pulang itu sudah pengen me time banget gitu. Aduh itu ada satu film kesukaan aku sudah dibeli tapi 2 bulan belum ditonton gitu kan ya. Sibuknya luar biasa, pelayanan di gereja lah, ya kemudian pekerjaan yang urusan ini itu. Wah itu orang itu sudah pengen pokoknya pulang tuh nonton apapun yang terjadi gitu kan ya. Mau gempa bumi pun aku nonton, saya gitu kan ya. Wah dia sudah beli snack, sudah beli martabak, mungkin apa semuanya gitu ya. Dia mau nonton saudara. Begitu dia sudah sampai di rumah saudara, tiba-tiba pintu diketok, tok. Ada masalah lagi. Responnya kira-kira gimana saudara? Itu kira-kira pintu dibuka pengen disambit pakai vas bunga atau apa kan gitu ya. Engkau mengambil me time-ku gitu. Tapi saudara sekalian, apakah kita bersedia kalau memang itu pimpinan Tuhan, kita mempersembahkan me time, privacy, istirahat kita kepada Tuhan untuk melaksanakan kehendak Dia. Saudara sekalian, bagian yang saya kutip kalimat yang penting itu. Dunia ini digerakkan oleh orang-orang yang lelah. Pelayanan Tuhan berisi dengan orang-orang yang lelah yang melayani Dia. Orang-orang yang bersedia hidupnya dipakai, istirahatnya dipakai, waktu privasinya dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Ya memang menyenangkan saudara ya, bicara teori tentang hidup yang seimbang. Tentu saja kalimat ini kita semua setuju. Saya pun sangat setuju saudara. Meskipun pada momen-momen tertentu, hidup seimbang ini sangat sulit untuk diwujudkan. Bahkan mungkin ada momen di mana Tuhan ingin kita hidup tidak seimbang. Ya kita lihat aja Tuhan Yesus mau makan aja tidak bisa kok saudara. Kalau kemudian orang itu datang ceramah mengenai hidup yang seimbang bagaimana ya saudara? Ya, mengenai waktu yang seimbang. Jadi waktu seimbang itu ya, jangan pertama kali intinya jangan terlalu ambisius. Ya, waktu untuk keluarga, waktu untuk pribadi, waktu untuk tidur, waktu untuk yang lain, waktu untuk hobi, waktu nonton TV, waktu untuk apa segala macam, semuanya itu ada waktunya, ada ayatnya lagi. Bukankah Pengkhotbah pasal 3 menyatakan ya, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ya kalau memang bisa begitu indah luar biasa saudara, memang luar biasa. Kalau saudara bisa hidup seperti itu memang kita mencoba mencari keseimbangan, kita mencari keseimbangan. Bangun pagi, senyum, terpaan udara segar, burung berkicau gitulah ya. Saat teduh dulu, waktu berangkat ya, sempat mendoakan anak-anak satu persatu ya, mendoakan istri, lalu istri mendoakan suami, mendoakan tetangga kalau perlu gitu kan ya. Lalu kemudian doa syafaat di depan rumah, indah luar biasa gitu kan ya. Terus kemudian kita pergi sampai tempat kerja, ya pokoknya itu ideal gitu ya, seperti itu. Pulang sore ya kan, siang-siang itu kontak keluarga, tanya kabar ya, pulang sore, lalu kemudian berkunjung ke tetangga, mengunjungi saudara yang sudah lama tak dikunjungi, menghabiskan waktu dengan hobi kita di malam hari, wah indahnya luar biasa itu ya. Faktanya adalah kadang-kadang kita makan atau enggak itu lupa gitu kan ya. Dokter, saya sudah makan belum? Waduh,
Saya belum makan nanti kena sakit mah. Terus kita buru-buru makan, baru sadar. Ternyata barusan makan, saya gendut nanti. Wah gitu kan ya. Yang ada adalah seperti itu gitu. Itu terjadi saudara sekalian. Jadi memang kalau kita bisa menjaga seimbang, jagalah seseimbang mungkin. Jagalah seseimbang mungkin. Tapi saudara juga tidak perlu guilty. Jikalau memang keadaan berbicara lain. Karena seringkali kehidupan berbicara lain saudara sekalian. Saudara, natur pelayanan kita sendiri itu adalah sumber kelelahan. Jadi saudara nanti belum masuk ke pelayanan, natur pelayanan namanya pelayanan sendiri itu melelahkan. Apalagi kita sudah bekerja, masuk di dalam pelayanan, membuka hidup untuk orang lain, itu saja sudah sumber kelelahan. Misalnya saudara sekalian, di dalam pelayanan kita bisa berjumpa dengan orang lain yang berdosa. Lah ketemu orang berdosa itu sumber kelelahan, saudara. Melelahkan luar biasa. Orang yang berdosa lalu kemudian orang punya masalah. Nah itu juga sumber kelelahan. Iya kan? Kita lihat pun aja sudah lelah apalagi terlibat saudara. Apalagi itu teman kita, itu saudara kita. Wah itu melelahkan luar biasa. Ya. Dari jauh saja, nonton sinetron aja udah capek ngeliatnya gitu kan. Apalagi mengalami. Jadi saudara sekalian kalau memang kita mau masuk ke dalam itu, pelayanan, naturnya sendiri sudah melelahkan. Belum lagi saudara sekalian ketika kita melayani, kita menghadapi iblis. Yang akan tembak kita habis-habisan. Dia bisa mainkan perasaan kita, mainkan perasaan orang lain. Orang yang tadinya diam-diam dijadikan panas. Orang-orang yang tidak ada apa-apa jadi penuh kebencian. Itu bisa terjadi saudara. Ketika kita dihantam. Apalagi ketika kita masuk ke dalam masa penampian. Saudara kalau membaca dalam kitab Injil. Di situ Yesus berkata, aku berdoa pada engkau Petrus karena iblis menampi engkau. Matthew Henry mengatakan istilah menampi itu berarti serangan iblis terhadap seseorang itu tidak sama kuat. Nah saudara minggu depan bisa belajar di Security Letters ya. Dalam bedah buku itu. Itu serangan iblis untuk setiap orang itu tidak sama kuat. Kita lihat ya ketika iblis hantam Tuhan Yesus. Lalu kemudian kalah si iblis. Dikatakan dia pergi untuk sementara waktu mencari waktu yang tepat untuk serang lagi. Jadi Yesus berkata pada Petrus, iblis sedang tampi kamu, aku berdoa buat kamu. Matthew Henry mengatakan menampi itu adalah iblis serangnya kali ini serang habis-habisan. Kalau tidak didoakan, Petrus itu habis betul-betul. Itu serangan total iblis. Ya ada serangan-serangan yang ringan, serangan ringan. Ini serangan yang besar-besaran hantam hidup kita. Nah jadi saudara sekalian kita melayani orang yang hidup dalam dosa. Mau kita bawa kepada Tuhan. Iblis tidak senang saudara. Hantam kita. Wah itu sumber kelelahan yang luar biasa. Sumber kelelahan yang biasa. Belum lagi pelayanan unfinished project. Selalu ada orang berdosa kan saudara ya. Kenapa ya habis-habis? Ya memang dosanya belum habis. Mau habisin manusia kan gitu kan ya. Kenapa ya selalu ada masalah? Ya karena memang manusia masih berdosa. Ada aja ya baru selesai ini muncul lagi. Tidak pernah selesai kehidupan ini. Proyek juga begitu, gereja sudah buka cabang 1, mau buka cabang 2. Cabang 2, mau cabang 3. Ya memang begitu pekerjaan Tuhan, harusnya kita bersyukur. Unfinished project. Ya kan saudara, wah puji Tuhan ya kemarin baru revo. Ya kan, puji Tuhan Kapin sudah selesai ya 150 kota. Lalu Pak Tong bilang, saya akan keliling 40 kota lagi. Waduh, KKR anak, apologetika ke kampus-kampus. Ya kan ya. Melawan berdebat dengan para mahasiswa dan juga akan ada pelayanan musik. Kita akan keliling. Yang tahun lalu sudah 7 kota atau berapa kota kita akan keliling lebih banyak kota lagi. Wah kita bengong gitu kan ya ngeliatin ya. Unfinished project gitu kan ya. Tidak habis. Nah saudara sekalian Yesaya pasal 43 ayat 22. Di situ Tuhan marah pada Israel. Israel ditegur, Israel engkau sudah tidak lagi bersusah dan berlelah bagiku. Israel engkau sudah tidak lagi bersusah, engkau tidak lagi berlelah bagiku. Berarti Tuhan memanggil kita anaknya untuk berlelah bagi dia. Kita rela berlelah bagi pekerjaan, saudara. Kita rela berlelah bagi uang. Tapi kita tidak rela berlelah bagi pekerjaan Tuhan. Ada kelelahan yang
Tuhan mau, ada kelelahan yang Tuhan tidak mau. Saudara sekalian, karena orang Israel berlelah di luar Tuhan, mereka tidak rela berlelah di dalam Tuhan. Di dalam kelelahan itu ada hati yang diperlihatkan, hatinya untuk siapa. Nah, saudara sekalian, kita sudah melihat Yohanes pasal 4. Kemudian kita melihat bagaimana Kristus di dalam Markus pasal 6. Kita melihat sikap yang sama. Lalu kemudian kita belajar bagaimana konsep istirahat, sesuatu yang penting, tetapi kita juga bisa persembahkan kepada Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat apakah rasul-rasul juga seperti Kristus. Nah, saudara sekalian, mari kita lihat Rasul Paulus di dalam surat Kolose. Dan ternyata nanti ketika saudara melihat nabi-nabi dan sebagainya, sifatnya sama. Kolose pasal pertama ayat 29. Kita akan lihat bagaimana Paulus melayani Tuhan. Jadi di dalam Kolose pasal pertama, Paulus sudah bicara mengenai Kristus. Dia menyatakan dia akan proclaim Christ. Kemudian dia akan mengajar tentang Kristus. Dia akan mengkonseling, menasihati orang di dalam Kristus. Jadi dia akan mengatakan itu. Lalu kemudian membawa orang-orang dewasa di dalam Kristus. Ayat 29 ini adalah menunjukkan bagaimana dia mengerjakan itu. Bagaimana dia mengajar tentang Kristus. Bagaimana dia memproklamasikan Kristus. Bagaimana dia mengkonseling atau menasihati orang dalam Kristus. Kita lihat, kita baca sama-sama Kolose 1:29, 2:3. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. For this labor, jadi kalimat yang kuusahakan itu sebetulnya adalah inilah yang kukerjakan, yaitu pekerjaan, bahasa aslinya itu adalah kopiao. Kopiao itu adalah sesuatu pekerjaan yang sangat meletihkan. Itulah yang kukerjakan dengan sangat letih. Aku mengerjakan pelayanan ini dengan sangat letih, kata Paulus. Dengan sangat kelelahan. Lalu kemudian dikatakan, dan ku bergumulkan. Ada kata agon, agonisomenos. Striving, agon, itu adalah penderitaan. Sesuatu pergulatan, itu seperti orang berolahraga. Jadi dua kalimat ini saudara, kopiao dan agonisomenos, agon. Apa itu menjadi bahasa Inggris agoni itu ya. Agon itu adalah seperti atlet yang sudah berjuang sekuat tenaga. Saudara. Bahkan itu atlet gulat. Sudah latihan karena mau pertandingan babak belur dihantemin begitu. Ya itu kira-kira Paulus kalau mau melayani seperti itu. Aku mau memberitakan Kristus, aku mau melayani Kristus. Seperti seorang atlet yang latihan sampai babak belur. Pelayanannya melelahkan, perjuangannya sampai babak belur, aku lakukan. Nah jadi saudara sekalian, ketika kita melihat di dalam kitab suci, kita kemudian kembali kepada pertanyaan, saya melayani dulu begitu happy. Tapi sekarang saya melayani dengan penuh kelelahan. Pak, mana yang benar ya? Saudara, kalau kita melihat dalam Alkitab tuntutan Tuhan juga, Tuhan menuntut kita terjun dalam pelayanan, bahkan sampai kita lelah. Ini Alkitab. Tuhan bukan mengatakan tidak boleh istirahat, tapi ada waktunya. Jadi ketika saudara sudah capek, tidak perlu guilty feeling ya. Sudah capek, guilty feeling lebih celaka lagi gitu kan ya. Saudara kuatkan ya, Tuhan, aku sedang melayani Engkau. Aku selama saudara tidak mengabaikan hal-hal yang lain. Dan saudara tahu bukannya kemudian anti istirahat. Pokoknya kalau gitu aku tidak mau istirahat, tidak mau tidur. Biar 3 hari tidak tidur tidak apa-apa. Ya kita sakit ya. Tidak bisa konsen dan sebagainya. Tapi betul-betul pengen tidur tidak bisa. Pekerjaan Tuhan menuntut itu. Momen Tuhan. Saudara belajar berserah kepada Tuhan. Memang seperti itu pelayanannya. Atlet yang berjuang sekuat tenaga mencapai kemenangan. Ada banyak penderitaan. Nah saudara sekalian, banyak orang punya mimpi tapi tidak mau kerja keras. Oh, aku mimpi kerajaan Tuhan itu terbangunkan. Aku mimpi gereja Tuhan berdiri dengan indahnya. Aku mimpi kerajaan reform Injili muncul. Tapi tidak mau kerja, saudara.
Aku mimpi zaman keemasan, iblis ditaklukkan, setan dihajar, kemuliaan Tuhan dinyatakan, dosa diberangus, tapi tidak mau melayani. Capek gitu ya. Aku capek, tidak mau hidup seimbang. Gimana sih? Nah celakanya kita hidup di zaman orang tua memproteksi anaknya sampai tahap yang sangat tidak sehat. Ditambah begitu lagi ya. Mereka tidak tahan melihat anak mereka bersedih. Mereka tidak tega membiarkan anak mereka berduka. Beda sekali dengan Bapak di surga yang melihat Kristus di atas kayu salib. Bayangkan kalau Bapak di surga kayak orang tua zaman sekarang ya. Aduh di atas kayu salib, wah turun gitu ya. Jangan, bully anakku gitu ya. Bapak di surga melihat memang ini perlu. Memang dia harus mati, dia harus menggenapkan. Memang dia harus menderita. Ini penderitaan yang perlu. Belajar seperti Bapa di surga melihat anaknya ketika menderita. Dia melihat di sana. Nah saudara-saudara sekalian, sehingga akhirnya anak-anak dari lahir dibiasakan tidak menghadapi kesulitan. Sampai masa sekolah, kemudahan demi kemudahan terjadi. Ada orang-orang kemarin saya baru dengar ya, satu pimpinan sekolah cerita ke saya, iya Pak, itu saya masih kasih nasihat anak-anak turun pintunya dibukain, ya kan, tasnya digendongin sama mbak gitu ya, turun gitu ya. Pelajaran-pelajaran yang tidak menantang, hasil yang mudah yang bisa didapat, itu pun di akhir pelajaran ada makan-makan dan wisuda gitu ya. Waduh, betul-betul perayaan habis-habisan. Tapi semuanya serba mudah, tidak ada tantangan, kehidupan di sekolah mudah, kehidupan di rumah serba mudah, kehidupan di apapun mudah, di kampus mudah, di pekerjaan pun mungkin mudah karena perusahaan papanya sendiri gitu kan ya. Nah saudara sekalian, sampailah tiba kesulitan, ya kan? Pernikahan tiba, mereka harus menghadapi kesulitan. Punya anak harus menghadapi kesulitan. Tiba-tiba bingung, kok gitu ya? Kok suamiku ngomong gitu ya? Kalau papaku, mamaku lihat you are amazing gitu ya. Kok suamiku bilang lu males, kok bisa begitu ya? Aku bukan males, aku amazing gitu kan ya. Kalau kamu bilang aku males, aku pergi loh. Pergi kemana? Nginep hotel loh gitu kan ya. Nah mau pulang loh gitu ya. Atau aku pulang pergi tempatnya mama papa, yang suaminya juga begitu. Loh aku tuh biasanya kalau pulang tuh lempar sepatu begitu aja, nanti yang ambil si mbak gitu kan ya. Kenapa kamu udah mau ambil gitu kan ya. Mulai muncul gitu kan. Tidak bisa digantikan, saudara, tidak bisa digantikan. Tidak bisa digantikan. Ya ada banyak hal bisa digantikan, tapi banyak hal juga tidak bisa digantikan. Mereka harus menghadapi dunia tidak semanis yang disangka. Akhirnya hidup penuh kekecewaan, penuh kepahitan. Kurang tidur, dapat tekanan, deadline, tekanan ekonomi, keluarga, tapi tetap harus bekerja yang terbaik. Sehingga akhirnya orang burn out. Nah saudara sekalian, kita di dalam olahraga dilatih untuk terus melakukan apa yang terbaik. Saya kira olahraga adalah satu gambaran, dan buat saudara yang sudah berlatih olahraga, kita mendapatkan satu gambaran mengenai kehidupan. Kita dalam olahraga itu saudara, kita berlatih dan kita berjuang keras kalau mau menang. Mau mendapatkan sesuatu, mau mendapatkan mahkota, berjuang keras. Dan pelatih itu saudara, melatih setiap orang itu dengan perjuangan sangat keras. Kalau saudara-saudara sekalian mau ikut klub olahraga dan tanya apa gunanya, di situ kita belajar sesuatu. Bagaimana kita berlatih sampai lelah, sampai letih untuk mendapatkan sesuatu. Ya kan kita kalau mau lomba itu ya, mau ikut lomba tenis, saya masih ingat itu ya, lomba tenis, disuruh push up. Apa kaitannya tenis sama push up gitu kan ya? Ya kan supaya pukulanmu kenceng, tangannya mesti kuat mesti push up. Oh begitu, latihan gitu ya. Lalu kemudian suruh latihan lari, apa kaitannya suruh lari-lari keliling lapangan sama main tenis? Ya karena supaya nafas kamu kuat, oh begitu ya sudah ikut lari-lari, waktu kecil begitu ya. Lalu kemudian pertandingan, fisiknya dilatih. Ikut klub bulu tangkis, suruh lari-lari lagi, ya kan? Lalu kemudian, nah saudara orang latihan, kadang masuk angin, muntah-muntah dan sebagainya, itu bagian dari latihan. Ya, supaya bisa bertanding. Ya, dan tidak ada orang yang tanding yang tidak pernah cedera sama sekali.
Yang namanya orang bulu tangkis keseleo itu lumrah. Yang namanya orang main tenis kena bola itu lumrah. Iya kan? Wah, kena bola, wah enggak mau lagi main karena saya kena bola gitu ya. Enggak ada. Namanya orang renang kemasukan air itu lumrah gitu kan ya. Kita di dalam pertandingan itu ada banyak sekali kesakitan demi kesakitan. Nah, saudara yang interest adalah kalau memperhatikan orang itu pertandingan tinju itu loh. Enggak ada kan saudara orang yang tinju nangis di tengah lapangan bilang, enggak bujat gitu kan ya. Waduh itu lagi pertandingan tinju tank, promotornya, kenapa cariin musuh kayak begini? Enggak ada saudara. Jadi ketika dia dipukul, dia pun harus maju saudara. Dia harus maju. Saya masih ingat saudara ada satu orang itu anak dia putih-putih gitu ya, lembut-lembut, itu ikut perguruan kungfu saudara. Datang gitu ya. Datang terus lihat-lihat, terus dia itu ya ngobrol sama gurunya, terus dia bilang, kok kayak begitu ya, ada bisa nggak ya saya ikut latihan kungfu yang kalau misalnya saya bertarung, saya nggak kena pukul. Nah saudara kalau misalnya berlatih kan ada tahap-tahap tertentu di mana saudara harus ada yang namanya latihan fight kan, itu sabuk apa kan harus latihan fight. Nah orang fight itu kan pasti kena pukul, kena tendang. Nah dia bilang begitu, jadi bisa nggak ya guru saya ikut, tapi nanti saya kalau berkelahi sama sekali nggak kena pukul. Gurunya mengatakan nggak bisa, bahkan nanti di dalam tahap tertentu ada latihan di mana kamu harus dipukuli. Kaget dia gitu ya. Jadi nggak bisa ya, yang kalau dipukul gimana pun saya nggak pernah bisa kena. Ya itu tergantung sama kamu, kalau levelmu tinggi sekali kamu dipukul nggak bisa kena. Tapi untuk mencapai tahap itu kamu harus babak belur kena pukul dulu gitu. Wah saya enggak mau, kalau yang bisa tembak jarak jauh gitu, waduh. Itu emangnya film atau apa gitu ya, tembak jarak jauh enggak ada. Jadi saudara sekalian, enggak bisa kita datang lalu kemudian mau menang tanpa perjuangan, enggak ada. Ya. Suatu ketika kita datang gitu ya, tiba-tiba pelatih datang gitu kan, saya waktu masih SMA itu ikut yang perguruan-perguruan gitu. Tiba-tiba pelatihnya kumpulin kita, ini kamu udah mau kenaikan tingkat ini, tahap-tahap begini harus bisa berkelahi. Tapi dia bilang, dalam berkelahi itu ya orang sehebat apapun, skill sehebat apapun, begitu kena kepret mukanya, itu mental menentukan. Orang itu sudah kena pukul satu kali, itu maju atau mundur itu menentukan. Sehebat apapun teknik kamu, sekeras apapun kamu, sehebat apapun pengalaman kamu, kalau sudah kena kepret, kena pukul, lalu kemudian kamu sudah mulai mentalmu jatuh, itu kamu akan kalah. Jadi bagaimana titik kemenangan adalah ketika kamu sakit, kamu tetap maju. Wah, pembukaannya bagus gitu kan ya. Wah, ceramahnya bagus ya, kita ngangguk-ngangguk. Belakangnya nggak enak. Untuk itu, nah ini. Kalian harus terbiasa mengalami rasa sakit. Dah, apalagi ini gitu ya. Sekarang semuanya bersiap, digebukin satu-satu. Muka sekarang, wak gitu ya. Tahan gitu ya. Latihan apa ini begitu kan ya. Ya berpasangan, nggak boleh balas ya kan. Tendang perutnya, waduh gitu kan ya. Wah, perut ditendang ya, badan dipukuli gitu. Babak belur saudara. Habis itu terus kita pikir minggu depan kita bolos yuk gitu ya. Ya, mending kita dihukum push up. 1 kali nggak datang push up 15 kali. Kalau 10 kali nggak datang 150 kali kan begitu kan ya. Aduh mending nggak datang lagi ya, babak belur kayak begini gitu ya. Tapi saya masih ingat itu, dia bilang apa yang dikatakan dia itu betul. Di dalam pertandingan, bahkan kita sekarang bicara mengenai spiritual ya. Ketika kita maju saudara dalam kehidupan dan kemudian kita fight, kita menghadapi pelayanan, bertarung lawan setan, seringkali kondisinya tidak ideal saudara. Lagi sakit, kepala cenut-cenut, banyak masalah, lalu saudara harus melayani. Saudara sekalian, kalau misalnya saudara KKR regional, mau khotbah, ditelepon sama istri, anak demam nih 40 nih, cepat pulang ya. Iya tapi pesawatnya sore. Ya aku secepatnya pulang gitu ya, saudara mau pulang sore. Terus telepon lagi, kring, ya kenapa? Ya ini tetangga kita meninggal, kita harus cepat ini tetangga baik, teman baik saya. Wah sudah sedih ya, teman baik meninggal, anak lagi sakit gitu ya. Terus kring, kenapa? Perusahaan lagi ada masalah nih, ada orang ngamuk-ngamuk di depan. Kita harus pulang ya, sudah lagi pusing perusahaan Anda gitu ya, lagi kacau, anak Anda lagi sakit, tetangga lagi meninggal gitu kan ya. Dan Anda harus selesaikan satu sesi sebelum naik pesawat pulang.
Saudara, khotbahnya seperti apa? Ya kan? Lihat gitu. Temanya adalah sukacita dari Tuhan. Waduh gitu ya. Saudara, mari kita bersukacita. Waktunya perang ya perang. Waktunya perang ya perang. Ya, lagi konseling sama orang. Sedih. Tolong saya, ya tetangga mungkin atau apa. Ini bagaimana ya? Saya sedang kesulitan ekonomi. Lah saudara juga gitu kan ya. Saya sudah berapa bulan ini income drop. Ya saya juga gitu. Aku ini susah gimana hari depan anakku. Lah saya juga begitu kan. Terus ngomong gitu kan. Apa ngomongnya? Lu jangan ngomong, gua juga gitu kan. Ya enggak bisa begitu. Sekarang momen di mana sekarang saudara memberitakan hikmat Tuhan. Saudara mungkin mengatakan, ya saya juga gitu. Tapi kemudian kalimat berikutnya, tapi Tuhan itu menguatkan. Meskipun saat itu perasaannya dah karu-karuan, campur aduk. Siap atau tidak siap, kata Paulus kepada Timotius. Beritakan firman, siap atau tidak siap. Jadi saudara sekalian, ada masa-masa di mana kita sedang di dalam kondisi yang sangat tidak siap, sangat kelelahan. Tapi kita harus melayani Tuhan. Kita harus belajar, saudara. Nah, apa yang menjadi kekuatan kita melayani di tengah-tengah keletihan yang seperti itu? Kalau kita sudah melihat, oh iya ya ternyata di dalam pelayanan itu akan ada banyak keletihan. Saya sudah menyadari, itu ada di dalam kitab suci. Yesus begitu, lalu pun dia mengajak para muridnya juga begitu. Dia tahu murid-muridnya perlu istirahat, tapi dia juga mengajarkan. Ketika kamu dalam kelelahan dan Tuhan minta waktumu, persembahkanlah itu dan kau akan melihat kemuliaan Tuhan. Nah saudara sekalian, tetapi apa yang menjadi kekuatan kita melayani di tengah-tengah kelelahan itu? Yang pertama saudara, kita harus mengetahui bagaimana beristirahat di dalam Tuhan. Spurgeon mengatakan, engkau tidak bisa bekerja seperti Kristus kalau engkau tidak bisa beristirahat seperti Dia. Engkau tidak akan bisa bekerja seperti Kristus kalau engkau tidak bisa istirahat seperti Dia. Maksudnya saudara sekalian, Kristus sesibuk apapun terus menjalin relasi dengan Bapa. Saudara kalau membaca kitab Markus, Markus adalah kitab yang sangat cepat. Dari sini kemudian ke sini, kemudian gitu saudara kalau baca Markus. Cepat sekali 16 pasal sampai kepada ending. Sangat cepat sekali, seolah-olah semua di skip. Tapi coba saudara nanti pulang perhatikan ya. Berapa kali Markus mencatat Yesus jalan sendirian. Yesus berdoa. Yesus merenung, ya kan? Coba saudara lihat. Si cepat Markus pun tidak bisa skip bagian itu. Bagian di mana Yesus bersaat teduh, mencari kekuatan dari Tuhan. Itu rahasia kekuatan yang pertama, saudara. Istirahat dalam Tuhan. Yang kedua, saudara. Belajar berserah kepada Tuhan. Apa artinya berserah kepada Tuhan? Bahwa hanya Tuhan yang patut disembah. Sekali lagi istirahat itu penting, tapi istirahat bukan Tuhan kita. Kita tidak boleh mempertuhankan istirahat. Kalau istirahat sudah jadi Tuhan, pokoknya harus dapat. Karena istirahat itu Tuhan. Atau kita jadi Tuhannya, istirahat jadi properti kita. Harus istirahat. Kalau tidak dapat, saya hantam semuanya. Saudara akan marah-marah. Nah perhatikan ya, jadi kalau kita sudah pengen banget istirahat ya, papa pulang rumah misalnya ya, sudah membayangin mau istirahat, anaknya belum tidur, papa, waduh gitu ya. Aku sudah mau ini acara me time-ku, hobiku, lah kok kamu belum tidur, papa, baba gitu kan ya. Nggak mau tidur-tidur, aku tuh kangen sama papa. Waduh celaka kangen-kangenan ya. Kangen waktu tidak dapat, kangennya besok aja gitu kan ya. Ini me time gitu kan. Saudara kan jengkel, ngadepin dingin itu. Papa marah, enggak. Ya. Wibawa saja gitu ya. Me time menjadi Tuhan. Kita juga begitu saudara, ada teman datang, kita lagi mau apa. Padahal teman itu mungkin kalau kita peka lalu kemudian doa sama Tuhan, mungkin Tuhan mau kita layani dia, tapi kita jadi setengah hati, kesel, bawaannya marah. Kenapa marah? Karena Tuhanku yang saat itu berhalaku yang namanya istirahat, itu sedang kamu ambil. Maka saya marah. Kenapa saya marah? Karena saya mau dia. Simple, orang marah karena apa yang diinginkan tidak tercapai. Saudara. Itu kata kitab Yakobus. Engkau menginginkan sesuatu, engkau tidak mendapatkannya, engkau marah. Jadi saudara sekalian, kalau kita tidak rela ya kita itu karena kita sudah mempertuhankan istirahat itu. Saudara sekalian, banyak anak
masih kecil-kecil sudah disekolahkan. Umur 2 sudah sekolah apa, saudara? Apakah ibunya bekerja, sibuk? Tidak, saudara. Bayangkan tega ya, anak umur 2 sudah dilempar ke tempat penitipan yang katanya lengkap, ada programnya dan sebagainya. Mamanya sudah lempar, tidak mau asuh sendiri, saudara. Kenapa? Karena mamanya mau me time. Kan aku perlu nyalon, ya. Aku perlu shopping. Jadi karena alasan itu, kalau ada gendong anak nyalon kurang asik kan? Ya kan nggak bisa begitu ya. Mau jalan-jalan ya anaknya oe-oe gitu ya. Nggak bisa. Meskipun sudah jalan-jalan pakai pembantu pun dia rasa nggak nyaman. Sudah paling banter pembantu dan anak titipkan. Kalau perlu 1,5 tahun juga ada sekolah kalau perlu gitu kan ya. Soalnya dulu kan tidak ada namanya TK, tidak ada dulu. Dulu tidak ada TK, orang langsung masuk sekolah itu umur 6, umur 7. Kenapa mulai ada TK? Karena orang makin lihat, orang-orang Kristen makin lihat, ini bapak ibunya enggak bisa didik. Jadi kalau bapak ibu masukkan ke TK, itu karena mungkin waktu atau karena pengetahuan kurang, maka diserahkan pada yang ahli. Biasanya umur 5, umur 6 distimuli, umur 4. Tapi sekarang umur 2 dititip gitu. Ini sekolah apa gitu. Kita masih bisa memaklumi ya, ini umur 4, 6 mesti distimuli untuk masuk SD biar bisa lah, saya tidak tahu caranya biar kita serahkan sama yang lebih ahli. Kita masih bisa memahami. Tapi banyak orang motivasinya bukan itu. Yang penting anak tuh pergi supaya ada me time. Itu kalau me time sudah jadi Tuhan. Bahkan seorang ibu rela dengan berbagai macam alasan dan karena punya uang lempar itu ke orang-orang yang lain. Nah jadi saudara sekalian kita melihat bahwa kita harus belajar berserah. Ada saatnya kelelahan kita adalah waktu ujian dari Tuhan. Tuhan mau lihat prioritas hidupmu apa? Prioritas hidupmu itu adalah Tuhan atau prioritas hidupmu adalah sesuatu yang lain? Kalau itu sesuatu yang saudara waktu main golf, waktu main bowling, waktu apapun yang saudara miliki, waktu masak saudara dan sebagainya tak tergantikan. Bahkan Anda akan marah kalau itu diambil. Waktu ke salon dan sebagainya. Ya mungkin itu adalah sudah menjadi Tuhan Anda. Ya. Tuhan Yesus tidak demikian. Bahkan ketika dia waktu harusnya pejamkan mata sebentar, ada orang di depan. Dia melayani dan melalui perempuan Samaria itu kebangunan rohani terjadi. Di tengah kelelahan kita belajar bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kadang-kadang saya juga mengalami dalam kasus saya, kadang-kadang itu selesai khotbah, besok Senin biasanya sudah jam 7 ada rapat dan sebagainya. Lalu kemudian urusin, kalau tahun lalu kita sedang pikirkan bagaimana urusin pindah ke Tanah Sunter. Sudah tahu ya, itu Sunter kita kena perda tahun 2014, masalah sonasi. Segala macam cara kita coba. Kemudian kontrol berkas supaya memastikan berkas-berkas itu ada, urusan ini dipanggil tiba-tiba ke sana dan sebagainya, urusan 1001 macam. Belum urusan di Surabaya, kita lagi pikirkan bagaimana pindah ke satu tempat namanya Citra. Jadi saya mesti pegang bagaimana SKC dari sini pindah ke tempat perjanjian yang baru. Lalu kemudian yang di Surabaya juga dari Ruko Andika Plaza pindah ke satu tempat yang sangat strategis sekali, yaitu di daerah Citra. Dan di tengah-tengah pusing begitu ada pusing berikutnya masalah uang, saudara. Mau bangun Sunter waktu itu 150 M, janji iman masuk 20 M. Saudara kalau mau gantikan juga boleh begitu ya. Sekalian pikirin caranya bagaimana. Bulan Februari yang lalu panitia bilang, Pak Ivan, ini kalau kita selesai izin dapat bulan 6, maka bulan 6 langsung kita tender. Kira-kira kita butuh uang 60 miliar, kas kita 20 miliar, jadi kira-kira kurang 40 miliar lagi ya Pak ya? Iya gitu. Terus kan bendahara kan ya ngeri kan saudara ya? Uang dari mana ya Pak? Gitu ya. Dari Tuhan ya. Jadi saudara kita bangun dari dulu ya, kita kerja apapun, itu bukan uang sudah ada di kas, enggak. Enggak saudara. Memang dari dulu seperti itu. Kita kemarin waktu bangun di sini pun 4 miliar. Mau tanda tangan itu pagi saya masih doa, tiba-tiba ting, Pak Ivan ada uang 4,5 miliar, langsung saya tanda tangan gitu. Ya, sampai nangis-nangis, jungkir balik begitu. Itu baru seru memang gitu ya. Kalau semuanya sudah ada itu, kita enggak merasa pekerjaan Tuhan kalau semuanya terlalu gampang. Memang Tuhan seperti itu. Lalu kemudian pindah ke Citra, saudara. Wow, udah sharing macam-macam, bangunannya bagus dan sebagainya. Sekolah di Citra gitu ya.
Lalu kemudian dibilang, kita akan janji iman, butuhnya berapa? Butuhnya 20 miliar. Masuk janji iman, selalu begitu, 2 miliar. Yang ini 150 miliar, masuknya 20. Yang ini 20 miliar, janji imannya 2 miliar. Itu pun baru janji, belum terpenuhi kan gitu ya. Belum tentu terpenuhi, dia baru janji gitu kan. Waduh ini gimana, panitia ketir-ketir, Pak Ivan, ini 2 miliar loh, ini 20 miliar. Terus dibilang belum tanah yang harusnya kita beli untuk bangunan itu jadi bagus. Butuh berapa lagi? Butuh kira-kira 6 miliar, 26 miliar. Duitnya siapa gitu kan. Lalu pikir-pikir impossible ya, impossible. Yuk kita kerjakan. Kita kerjakan karena ini impossible. Jadi gimana Pak Ivan? Maju. Iman atau nekat? Tidak tahu. Kenapa saudara? Karena kita kalau sudah jelas pimpinan Tuhan. Kalau bukan pimpinan Tuhan, tidak boleh kita kerjakan. Kalau jelas pimpinan Tuhan, kita harus kerjakan. Lalu saudara-saudara, betul-betul yang itu kita kerjakan, jalan gitu ya. Terus kemudian pelan-pelan, saudara, pelan-pelan Tuhan buka jalan, pelan buka jalan. Pokoknya setiap kali ada hambatan, kita lutut, kita maju. Satu tahap demi satu tahap Tuhan buka jalan. Nah saudara mikirin kayak begitu ya, hari Senin ya, kemudian sambil mikirin ngajar, kadang-kadang kalau ngajar saya bayangin ya, itu pikiran segala macam itu masih, Pak berkat nyangkut, ini apa segala macam, terus ngajar anak gitu kan ya. Ini ada masalah ini, kita mesti bayar Pak besok duitnya, tapi tidak ada duitnya, bagaimana gitu kan ya. Lalu kemudian Senin jam 4 kadang-kadang ada rapat sinode, sampai jam berapa saudara? Kadang-kadang sampai jam 1, jam setengah 2 pagi. Setengah 2 pagi kita tidur, jam 3 bangun karena mesti berangkat ke Surabaya hari Selasa. Lalu sampai Surabaya, lalu datang sarapan sebentar, terus kemudian ngajar, kemudian selesai ngajar, kadang-kadang juga masih ada orang yang nongol minta konseling gitu. Ya, jadi habis selesai ngajar tuh saya enggak sempat makan, biasanya saya cuma minta digorengkan telur 2 biji, saya makan langsung ngajar lagi. Duduk gitu ya, jam 2 ya, wah muncul orangnya gitu ya. Ya sudah konseling, setengah 4 saya rapat sampai jam berapa? Sampai setengah 6. Pak ini gimana nih akreditasinya macet ini Pak, kita dipersulit gini-gini. Oh iya caranya begini, Pak ini ada anak nih Pak, ini gimana? Anaknya ngambek Pak, mau makan, caranya gimana Pak? Oh cara gini-gini. Pak ini Pak, orang tuanya suka nyabetin anaknya, dicampukin ini gimana caranya? Oh ya panggil orang tuanya, gini-gini. Ya ini gimana? Masalah sebesar, Pak guru yang ini Pak, mau studi lanjut Pak, kita nggak ada orang lagi Pak. Oh ya gimana ya, tapi dia udah betul-betul mau studi lanjut, tapi kita sudah nggak ada guru lagi, caranya gimana Pak? Pak ini duit kurang Pak, itu yang paling berat gitu kan ya. Kita subsidinya terlalu besar, bagaimana Pak? Waduh itu, pusing segala satu, udah selesai saudara ya. Udah ngantuk dan sebagainya, setengah 6, aduh puji Tuhan, udah mau naik pesawat sebentar lagi pulang ke Jakarta gitu kan. Biasa pesawat saya jam 8, jam 9. Udah, terus kemudian mau pulang dikasih tahu, Pak Ivan, hari ini ada jemaat yang mau antar. Ya gitu kan ya. Ada jemaat yang mau antar ke bandara Pak, sekalian ajak makan malam. Aduh gitu ya. Saudara tahu apa artinya gitu kan ya. Artinya dia mau konseling gitu kan ya. Lalu naik setelah 1 jam ke bandara, saya bilang, Pak atau Bu, maaf ya Pak, saya sudah ngantuk gitu sambil begini-begini ya gitu. Sambil dengerin gitu ya, dia bicara sambil makan gitu ya, makan, lalu kemudian kasih pandangan gitu ya. Terus kemudian sampai di situ, baru saya bilang sama dia, kadang-kadang kalau saya bisa lebih cepat sedikit sampai, kan Pak Ivan saya pasin ya, kasihan, Pak Ivan di sana tuh nunggu kelamaan, justru saya mau kelamaan gitu ya. Saya bisa baca buku, saya bisa tenang sejenak, gitu. Nggak apa-apa lama-lama. Saya bilang nggak apa-apa lama-lama, saya bisa baca di situ. Kurang sensitif ya nih orang itu ya. Saya sampai bilang sama yang ngatur jadwal saya, Bu, tolong peka sedikit Bu. Saya itu kepengen kalau bisa tuh itu kalau driver ya paling ngomong sebentar itu kan saya bisa sambil tiduran. Sampai sana saya bisa belajar dan sebagainya. Karena sampai di sini kadang-kadang setengah 12 jam 1 pagi. Tidur besok jam 7 pagi pimpin chapel gitu kan, mesti persiapan dan sebagainya. Kadang-kadang letih sekali. Nah, tetapi saudara sekalian, ketika pikir-pikir, loh, iya ya, itu jemaat itu bayangkan 1 jam daripada saya tidur, saya bisa tolong orang loh. Mulai pikir gitu kan, iya sambil gini-gini, orangnya juga terima kok. Iya sambil dengerin gitu ya. Sambil makan yang satu makannya sambil baca, yang satu sambil denger. Sekarang kamu baca, kamu lebih siap. Tapi ini orang yang hidupnya membutuhkan nasihat, supaya dia hidup lebih baik, mempermuliakan Tuhan. Dapat nasihat, hidup mempermuliakan Tuhan, Tuhan pakai dia lebih limpah lagi. Apa kamu enggak happy gitu? Saya pikir, iya ya akhirnya terus sekarang saya rubah gitu. Oke sekarang jadi kalau jemaat mau konseling, ya udah anterin saya pulang. Pusing-pusing dah ayo jabanin gitu ya. Kenapa saudara-saudara? Karena kalau Tuhan memang mau ambil me time saya harus serahkan.
Harus saya serahkan. Ya kan? Jadi kadang-kadang tuh, Pak, saya lagi bergumul masuk sekolah teologi. Kadang-kadang pikir, lu yang masuk, gue yang pusing gitu kan ya. Ya tapi kan kalau ternyata dia betul-betul salah pilih lalu kemudian masuk sekolah teologi, gagal bagaimana? Siapa tahu dari pembicaraan itu ada sesuatu yang dia bisa, Pak, aku mau jadi missionary kayak mau apa, kayak urusan lu pergi sana gitu. Loh itu kan kalau bisa itu terjadi, akhirnya terjadi sesuatu. Apa kita nggak merasa di depan Tuhan itu tidak sudah sepatutnya mengerjakan apa yang harus Tuhan mau? Akhirnya saya pilih, sudah. Justru sekarang jadwalin semuanya ya, rentetan. Kalau saya pulang silakan untuk antar saya. Kenapa? Itu momen Tuhan pakai, saya serahkan me time saya. Malah lega gitu. Malah udah siap gitu ya. Ya enggak apa-apa, makan sambil kurang nyaman gitu kan ya. Makan, dengar masalah itu campuran antara enak sama mau kepiting cak gundul pun jadi gundulnya yang keinget gitu ya. Kepitingnya tuh nggak ingat gitu ya. Apapun kadang-kadang makan tuh, saya makan apa tadi gitu ya. Karena konsentrasi kan, konsentrasi dengerin apa segala macam makan, ya saya udah selesai makan gitu kan. Tapi saudara, itulah kehidupan. Apa sih artinya me time buat kita? Kalau dibandingkan dengan mujizat yang ada di belakang. Itulah panggilan kita, saudara. Itulah Alkitab. Kita melayani di tengah-tengah kelelahan. Kelelahan fisik. Minggu-minggu akan datang kita akan bicara, iya Pak, tapi kalau yang lelah jiwanya gimana Pak? Dan mau hidup Pak. Orang gini ya. Mau senang-senang juga begini, ya. Mau diajak apa juga begini. Itu bagaimana? Itu nanti minggu akan datang kita akan bicara mengenai kehausan jiwa yang ingin mendapatkan kepuasan. Tetapi sekarang kita fokus bahwa kita sudah mendapat jawaban, inilah yang Tuhan mau. Dan ketika waktu itu tiba, mari Bapak Ibu sekalian, kita dengan rela serahkan untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami seringkali orang yang lelah di dalam pelayanan yang melelahkan, di dalam dunia yang sedang lelah. Tuhan, kami mohon kekuatan kalau memang Tuhan mau mengambil waktu istirahat kami. Meskipun kami juga Tuhan perintahkan untuk beristirahat, tetapi jikalau memang Tuhan sedang menguji kami dan Tuhan ingin di dalam ketetapan-Mu, Engkau mau kami melayani orang lain, biarlah kami boleh menyerahkan waktu itu untuk boleh dipakai oleh Tuhan. Kami melayani, bahkan sampai kami merasa lelah seperti Paulus. Biarlah kami ya Tuhan di tengah-tengah keletihan kami menjalankan kehendak Tuhan. Dan kami boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja luar biasa, memanggil begitu banyak orang, mendamaikan begitu banyak orang dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang mau memakai kami. Alangkah susahnya ya Tuhan, orang yang bahkan sudah berletih Tuhan tidak pernah pakai. Alangkah susahnya mereka yang berletih-letih bagi diri sendiri. Tetapi alangkah bahagianya mereka yang berlelah di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.